Monggo Agnes, Suaraku dimulai. kedenger nggak? Suaraku kedenger nggak? Aman-aman. Aman ya? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai tentir pada kali ini, kita berdoa dulu ya guys. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada kesempatan kali ini nanti aku bakal jadi apa ya, yang ngomong ya. Sebenarnya aku nggak bakal jadi tentor juga. Jadi nanti kalau ada kesalahan, tolong dimaklumin, diingetin aja aku. Di sini nanti kita bakal bahas accounting for list, tapi kita pada sudut pandang si lesinya. Nah, jadi kan kita kan di chapter 21 kita bakal bahas 4 kotak-kotak ini ya. Terus nanti aku bakal punya bagian di sini sama di sini doang, yang 2 ini bagiannya Iqbal. Nah, terus kita mulai aja ya. Jadi gini, sebelum kita bahas tentang leasing lebih jauh, kita tuh harus tahu apa sih sebenarnya leasing itu sendiri atau sewa itu sendiri. Jadi ada poin penting, yaitu sewa itu adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak nih, pihak lesor sama pihak lesi. Terusan nanti si lesi bakal mendapat hak untuk menggunakan spesifik properti yang sebenarnya miliknya si lesor untuk beberapa periode waktu, gitu kan. Nah, terus lanjut ke kelompok-kelompok barang yang biasanya disewakan itu ada teknologi, equipment, transportation, construction, sama agriculture. Kenapa ada 4 ini? Soalnya tuh gini, teknologi kan itu berkembangnya sangat pesat. Contohlah kita ambil HP kan, HP kita tahun ini terus sama 2 tahun ke depan mungkin HP kita kalah canggih gitu kan. Jadi kan teknologi itu kan kayak berkembangnya pesat gitu kan. Nah, makanya orang-orang itu lebih milih untuk sewa aja biar nanti tahun depan kita tetap up to date kayak gitu, guys. Terus ada juga transportasi, konstruksi sama agriculture. Lanjut ya. Ada yang ditanyain nggak? Nanti kalau kurang jelas tanya ya. Oke. Terus ini ada contoh-contoh perusahaan yang terlibat dalam sewa di berbagai negara. Lanjut ke ini. Nah, kenapa sih kok ada sewa? Nah, sewa itu soalnya memiliki keuntungan, baik itu di sisi lesi sendiri ataupun lesor. Kalau di sisi lesi, dia nanti akan menghasilkan 100% financing at fixed rate. Jadi dia tuh nggak berubah-ubah gitu loh, guys. Kayak kena inflasi atau gimana, tapi dia tuh tetap pada fixed rate. Terusan ada juga protection against obsolescence. Itu tuh maksudnya gini, jadi kalau seumpamanya barang yang kita sewa itu kan barang milik lesor. Nah, kita tuh bakal terhindar dari keusangan gitu. Jadi nanti barang itu usang ya ditanggungnya sama lesor. Soalnya nanti akhirnya barang itu kembali kepada lesor kalau kita nggak ngelanjutin untuk beli. Ada juga flexibility. Jadi nanti kalau kita sewa tahun ini, terus sewanya itu berakhir di periode ke N gitu ya misalnya, itu kan kita bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan, untuk menyewa kembali gitu ya. Terus nanti kita bisa memilih barang sewa yang lain. Yang keempat itu lebih biaya pendanaannya itu lebih kecil, soalnya kalau kita beli pasti kan harga cash flow kita di depan kan keluar banyak kan ya, sedangkan sewa tuh enggak gitu. Lanjut ke ini. Nah, kan tadi kan kita udah bahas keuntungan sewa dari sisi lesi. Sekarang kita bahas keuntungan di sisi lesor. Sisi lesor itu kita kan kalau sebagai lesor pasti kita terima uang atau namanya itu kan ada kayak tiap periode kan dikasih pembayaran kan ya sama si lesi. Nah, itu kayak interest juga buat kita. Terus juga ada stimulate sales. Maksudnya gimana?
Jadi kalau seumpamanya kita sebagai lesor, terus si lesi itu kayak belum percaya gitu sama produk kita. Terus dia memutuskan untuk menyewa aja deh, jangan beli. Terus ternyata habis menyewa, dia itu udah make, ternyata barang kita bagus. Nah, berarti kan dia kan kayak, oh ini aku beli aja deh kalau semuanya manfaatnya itu gede, terus itunya kualitasnya juga baik gitu kan. Jadi kan menstimulasi penjualan ke kita. Lanjut ada tax benefit, sama yang keempat adalah bisa memberikan high residual value untuk lesor. Kayak gini, seumpamanya yang dicontohkan Pak Taurik itu kan ada sewa yang residual value-nya digaransikan. Nah, tapi kalau seumpamanya si lesi ini pakai barangnya itu asal-asalan, terus perawatannya itu kurang, pasti kan nilai residualnya kan itu bakal lebih rendah. Contohnya taruh 3.000. Karena udah digaransi, maka kita akan dapat tetap 5.000 dan atas selisih 5.000 dan 3.000 nanti bakal dibayar dalam bentuk cash oleh si lesi kayak gitu. Lanjut. Kok nggak bisa ya, guys? Nah, ini. Jadi kalau kita lanjut ke accounting buat sewa. Jadi nanti ini sih yang perlu kita pahamin banget kalau semuanya di soal UAS atau kuis kayak gitu. Jadi itu akuntansi sewa itu sebenarnya ingin menunjukkan gitu loh, kayak tentang hak pengendalian atas properti itu di siapa sih, terus untuk beberapa waktu yang ditentukan dalam sewa. Nah, nanti kalau di sewa, kita bakal mengenal istilah kapitalisasi atas sewa, dan itu ternyata kapitalisasi itu kayak dianggap berbeda-beda dari sudut pandang. Ada yang bilang kalau seumpamanya objek atau aset sewa itu nggak boleh dikapitalisasi. Ada yang bilang objek sewa itu boleh dikapitalisasi. Sama aja kayak installment purchase atau pembayaran yang kayak ngangsur gitu loh. Terus yang ketiga, ada yang bilang kalau boleh dikapitalisasi soalnya dia itu masuk ke long term lease. Dan yang keempat itu boleh dikapitalisasi karena dia memiliki nilai yang substansial gitu. Lalu gimana sudut pandang IASB? IASB kan sebagai standar akuntansi ya. Nah, makanya IASB itu menjelaskan dan itu mensyaratkan bahwa seluruh sewa itu harusnya dikapitalisasi, kecuali untuk dua kondisi, yaitu apabila objek sewanya itu memiliki nilai yang rendah atau kurang dari $5.000 dan lesi itu maksudnya sewa itu terjadi atau termnya itu selama kurang atau sama dengan 1 tahun. Jadi kalau di PSAK 73 tadi aku cari, cuma belum nemu angka yang ke-state jelas kayak gini loh guys. Cuma aku nemu artikel tadi kalau seumpamanya IASB tuh mengeluarkan peraturan ini tahun 2015. Dan kalau seumpamanya $5.000 itu dikonversi ke dalam mata uang Indonesia atau kurs tengah BI pada tahun 2015, dia itu akan menghasilkan besaran sebesar 70 juta, kalau nggak salah gitu. Nah, terus kalau kita sewa, pasti kita akan menemukan, kita tuh akan mendapat konsekuensi. Konsekuensinya ada 2. Kita harus mengakui aset dan kita juga harus mengakui obligasi kayak gitu atau kewajiban kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk pembayaran di tiap periodenya. Aku ngomongku cepet nggak sih? Aman. Aman, ya? Bos. Oke. Mau bertanya? Iya. Kapitalisasi itu apa? Kapitalisasi itu kayaknya nanti bakal dijelasin. Sebenarnya aku juga belum paham-paham banget sih yang kapitalisasi.
Cuma nanti tuh kayaknya bakalan tentang depresiasi atau gimana itu loh. Jadi kapitalisasi itu kayak gitu. Nanti aku cariin dulu ya apa jawaban yang lebih berkualitasnya. Oke, Nis. Makasih. Ya, maaf ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kapitalisasi itu yang lebih gamblangnya itu apa? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya udah deh, aku lanjutin ya. Terus kita di sini bakal menentukan, kan kita kan tadi harus mengakui aset dan liability. Nah, nanti kita tuh harus ngitung, kan Pak Taurik bilang akuntansi itu cuma ada 2, di mana kita harus hafal akunnya sama tahu isi buat akun-akun itu tuh apa, berapa gitu. Nah, di sini ada 2 kan tadi, liability sama aset. Hitungnya kayak gimana? Sebelum kita ngitung aset dan liability, kita tuh harus tahu beberapa poin kayak list term sama nanti aku jelasin yang lain. Jadi list term itu jangka waktu kita sewa. Ada 2, yaitu ada yang fix dan kalau fix itu non cancelable. Jadi kalau sewa itu nggak boleh kayak di cancel tanpa sebuah perjanjian di awal kayak gitu nggak boleh. Terus ada juga bergen renewal option. Jadi tujuannya bergen renewal option itu adalah memperpanjang kontrak kayak gitu. Nanti contoh ada kontrak yang awalnya itu dia nyewa untuk 3 tahun aja, tapi setelah 3 tahun dia ingin memperbarui nih. Kalau gimana kalau diperpanjang selama 2 tahun. Nah, kalau seumpamanya diperpanjang selama 2 tahun, berarti nanti list term-nya itu jadi 5 tahun, bukan 3 tahun. Contohnya, bentar. Nah, contohnya tuh kayak gini. Si Carrefour itu menyewa ke Lenovo sebuah PC untuk 2 tahun. Dengan pembayaran per bulan adalah $100 per komputer. Dan kejadian selanjutnya dia itu akan memperpanjang 2 tahun lainnya dengan membayar $10 per bulan untuk per komputer. Jadi nanti list term-nya kita akan mengakui sebesar 4 tahun kayak gitu. Lanjut ke item yang harus kita ketahui sebelum hitung itu adalah list payment. Di list payment nanti kita bakal membayar fixed payment, terus ada juga variable payment yang didasarkan oleh indeks atau rate. Terus ada juga garansi residual value dan payment related to purchase termination option. Jadi kalau yang poin merah terakhir itu maksudnya seumpama udah akhir periode, terus kita pengen nih membeli aset itu atau mengambil hak opsi kita. Nah, itu bakalan dijual tentu dengan harga yang lebih rendah kan, kata Pak Taurik kemarin. Soalnya kalau dijual lebih tinggi, pasti si lesi bakal nggak mau, kayak gitu. Lanjut ke discount rate. Nah, kalau di bab sewa ini kita nanti ada 2 rate, di mana itu namanya adalah implicit interest rate sama incremental borrowing rate. Mana yang harus dipakai? Yang harus dipakai itu implicit interest rate dulu. Terus gunanya incremental borrowing rate itu apa? Dia itu gunanya dipakai saat implicit rate itu tidak diketahui. Itu. Nah, apa sih? Oh, ini soal ya. Ini soal nih. Kita fokus dulu buat soal ini. Soalnya ini nanti satu soal ini bakal ngefek ke lain-lainnya kayak gitu loh. Jadi nanti tuh ada lesi dan lesor. Si lesi itu namanya Ivanhoe, yang si lesor itu adalah CNH. Mereka itu menandatangani kontrak sewa pada tanggal 1 Januari 2019. Terusan
objek sewanya itu adalah backhoe. Tahu backhoe nggak sih? Itu tuh kayak yang biasanya dikonstruksi, warnanya kuning, terus ada kayak tangan buat ngeruk yang gede gitu loh. Kayak gitu. Terusan kayak gimana nanti pasti ada informasi kan, informasi terkait dengan sewa itu. Yang pertama dari informasi yang ini kita tahu bahwa ternyata sewanya itu 5 tahun. Terus sifatnya non-cancelable. Terusan ada juga equal rental payment atau pembayaran tiap periodenya itu sebesar 20.711,11. Dan ada di pembayarannya itu ada di beginning of each year atau kita bisa sebutnya annuity due basis. Lanjut ke poin yang kedua, itu ternyata fair value-nya itu sebesar 100.000 dan memiliki economic life sebesar 5 tahun. Ada juga garansi residual value sebesar 5.000. Dan si Ivanhoe itu kayak mempunyai ekspektasi bahwa kemungkinan ekspektasi value atas residual value di akhir tahun penyewaan itu bakal lebih besar daripada angka 5.000 itu. Lanjut ke poin ketiga, itu tidak mengandung renewal option. Berarti dia nggak ada perubahan waktu lagi, maksudnya nggak ada perpanjangan dari kontrak sewa. Terusan Ivanhoe's incremental borrowing rate 5% per year, sama ada Ivanhoe itu mendepresiasikan dengan metode straight line method. Terus CNH itu juga ngasih rental rate sebesar 4%. Nah, yang biasanya implicit rate itu dikeluarkan oleh si lessor sebesar 4%. Jadi meskipun Ivanhoe itu udah menentukan incremental borrowing rate itu sebesar 5%, tetap yang kita pakai adalah sebesar 4%. Nah, jadi kalau kita menentukan besarnya nilai dari sewa itu, caranya tuh pakai metode nilai sekarang atau present value-nya gitu. Jadi nanti kita bakal present value-kan yang payment itu, yang 27.11,11 itu dengan present value faktor segini. Ada yang udah nyoba buat nemuin angka ini nggak? Ada nggak, guys? Ada ya. Itu jadi hati-hati kalau semuanya present value faktor itu kalian harus coba cari kenapa angkanya kayak gini. Soalnya kan kebiasaan kita pakai kan ordinary annuity ya, sedangkan di sini itu adalah annuity due, di mana rumusnya itu beda gitu. Nanti aku tunjukin rumus yang buat annuity due. Nah, terus jadi PV dari list payment itu sebesar 95.890,35. Nah, ini yang present value-nya. Jadi tadi kita ngitung tuh cukup sampai di sini. Di sininya kita belum nyampe di situ. Di sini itu nanti bakal kita pakai di soal selanjutnya. Jadi nanti rumusnya yang berapa ya tadi? Yang 4,6 itu adalah dari hasil ini nih. Ini. Kan kalau kita ordinary annuity kan cuma ini doang kan ya. Tapi kalau yang annuity due kita tambahin dengan dikalikan 1 ditambah I. I-nya itu adalah implicit rate. Nah, untuk jurnal yang pertama itu kita harus mengakui aset kan. Tadi kan kita kan di akuntansi sewa itu kan harus mengakui aset sama liability. Nah, kayak gimana mengakui aset itu? Ngakuin asetnya ya kayak gini. Right of use aset di debit dan kreditnya adalah lease liability. Sebesar berapa? Sebesar present value yang kita hitung tadi. Jadi 95.890,35. Nah, karena dia itu annuity due kan ya, berarti kan dia bayarnya di depan. Nah,
pada tanggal 1 Januari 2019 juga akan diikuti penjurnalan kayak gini juga. Jadi lease liability dan on cash itu sebesar 20.711. Jadi kayak pembayaran tiap periodenya tuh sebesar 20.711. Selanjutnya kita nanti bakal ngebuat tabel amortisasi. Tabel amortisasinya tuh ya kayak gini sih, hampir mirip-mirip kayak yang di bonds payable. Nah, itu kenapa sih di sini 0? Di sini tuh pasti 0 kalau annuity due. Soalnya kan nggak mungkin kan ya dalam satu hari yang sama, ini kan satu hari yang sama, itu terjadi interest yang diakui. Kan rate-nya itu kan per tahun ya, nggak per jam gitu kan. Kalau per jam kan pasti mahal banget ya. Jadi di sini itu pasti 0. Di sini 0. Di sini pasti sama angkanya. Terus untuk mendapatkan C itu adalah A-B. Untuk mendapatkan nilai D itu kita masukin angka present value yang udah kita hitung di awal tadi di sini. Nah, terus nanti untuk mendapatkan lease liability selanjutnya itu D ini, mana sih itunya, kursornya? Nah, ini dikurangin dengan si C itu. Jadi kayak gini, akhirnya pasti 0 soalnya kewajiban kita akan selesai kayak gitu. Nah, kan Pak Taurik juga bilang ya, kalau seumpamanya meskipun kita nggak disuruh untuk mengakui accrued interest kayak secara gamblang di soal, kita harus menentukan accrued interest itu sendiri. Dan accrued interest itu biasanya diakui pada tanggal 31 Desember 2019 atau 2000 lainnya kayak gitu. Kayak gimana jurnalnya? Jadi jurnal untuk pengakuan accrued interest itu interest expense on lease liability. Yang angka yang dimasukin itu karena itu kan accrued ya. Sebenarnya angka ini kan untuk tahun 2020 tanggal 1 Januari. Kan sebenarnya kan ini kan guys. Ini kan, tapi di sini di antara ini itu kan ada 31 Desember 2019. Nah, kita tuh wajib mengakui beban bunga untuk tahun 2020 sebesar ini. Jadi nanti langsung dimasukin aja interest expense on interest liability sebesar 3.007. Nah, ini ada juga contoh yang pertama. Ini apa nih? Oh, mencatat depresiasinya. Tadi kan yang pertama, kita udah mencatat aset, right of use asset. Terus kita juga udah mencatat pembayaran pertama. Kita juga udah mengakui beban bunga tahun selanjutnya. Nah, di sini juga biasanya di setiap akhir tahunnya kita harus mengakui depresiasi expense kayak gitu kan. Jadi rumusnya akunya kayak pencatatannya jurnalnya itu adalah depreciation expense on right of use asset. Right of use assetnya itu sebesar berapa? Sebesar present value yang tadi kita hitung pakai annuity due factor terus dibagi bukan economic life nih. Itu sebesar berapa sih kita nyewa sampai lama apa sih kita nyewa si objek sewa itu gitu. Lanjut ke ini buat di laporan keuangannya. Nah, biasanya kan diminta kan di soal kayak gimana laporan keuangannya di SOP atau di income statement kayak gitu kan. Kalau di SOFP atau Statement of Financial Position Presentation itu tuh akan menimbulkan tiga kelompok gitu loh. Jadi ada non-current asset, terus ada current liability sama non-current liability. Isi dari non-current assetnya itu apa? Jadi kan kita punya right of use asset atau aset sewa itu kan sebesar 95.890
untuk 5 tahun. Berarti kalau seumpamanya lebih dari 1 tahun, itu pasti masuknya ke non-current asset atau aset jangka panjang kayak gitu kan. Namun, pada akhir ini kan tadi kita udah kurangin kan ya, kita kurangin beberapa kan tadi, right of use yang depreciation juga. Nah, itu makanya sekarang nilai non-current asset kita, terutama di sewa itu adalah 76.712,28. Lanjut ke current liability. Current liability berarti kan utang jangka pendeknya kayak gitu ya. Atau ya maksudnya current gitulah ya. Itu sebesar apa sih? Tadi kan kita kan beberapa kali mencatat list liability. Tadi 3,007 tadi untuk pembayaran interest juga kan. Terus ini ada juga 17.703 dari perbedaan antara payment kita sama dengan interest. Itu nanti isinya tuh ya 20.711 gini. Sebenarnya gini sih, kalau aku biasanya tuh gini. Ini tuh sebenarnya komposisi untuk mendapat ini itu tuh nggak aku pikir berat-berat gitu loh. Jadi kalau list liability yaitu payment yang tiap periodenya itu loh. Jadi kan kita tiap periode kan disuruh bayar 20.711 itu. Nah, itu auto masuk ke list liability gitu. Ini tuh cuma kayak penjelasan gitu loh. 20.711 tuh dari mana sih? 20.711 itu dari 3 sekian ditambah 17 sekian kayak gitu. Lanjut ke non-current liability. Jadi non-current liability, kita kan tadi yang pertama kan nyatet right of use asset on list liability kan. Nah, gara-gara list liability-nya itu udah berkurang, jadi nanti kita akan mencatat sebesar 57.475 kayak gitu. Lanjut ke apa tuh? Oh iya. Jadi kalau kalian bingung 57475 itu dari mana, mending kalian buat di account. Di account mulai apa tuh saldo yang kita awal untuk sewa, terus perubahan-perubahan tadi. Nah, nanti saldo akhirnya kita masukin ke sini. Hasilnya tuh 54475,30. Gitu sih biar nggak bingung. Terus gimana tentang income statement-nya? Di income statement kita cuma fokus ke expense doang karena memang sewa relate-nya itu ke expense. Jadi nanti ada interest expense yang terus diberi keterangan list liabilities gitu kan. Tadi kan kita udah mengakui interest expense pada akhir tahun 2019. Nah, itu kan sebesar 3.007,17. Nah, terus ada juga depreciation expense kan, di mana kita tadi PV-nya dibagi dengan berapa lama kita itu sewa. Jadi 19.178,07. Itu aja sih. Jadi itu sebenarnya lumayan gampang. Kita tuh kayak mikir sederhana aja. Kalau semuanya di SOFP cuma ada 3. 3-nya itu non-current asset, current liability, sama non-current liability. Terus yang di income statement malah cuma ada satu doang, yaitu yaitu expense. Expense-nya nyabang untuk interest dan depresiasi, kayak gitu. Nah, ini ini tuh pembayaran atau list payment yang kedua. Jadi di tahun kedua itu kita akan membayar tetap kan guys, tetap 20.711 kan. Jadi tuh ini emang pembayarannya tetap. Kalau di bonds payable itu kayak pembayaran interest, di mana itu hasilnya tuh hasil didapat dari kupon rate kali yang nominalnya itu. Nah, di sini itu di sewa itu yang di state di sini tuh annual lease payment. Itu kan tetap kan, jadi nggak ada masalah kayak gitu. Terus di sini, nah nanti tuh si Ivanho bakal membeli equipment from CNH. Jadi dia tuh nanti habis selesai sewa, dia mau beli nih ke CNH.
Terus kan tadi kan udah kita ketahui ya, kalau seumpamanya harganya itu 5.000 dari residual value-nya. Nah, makanya itu dia bakal mencatatnya sebagai pihak lesi nih ya. Dia dapat equipment, dia harus bayar kas sebesar 5.000 kayak gitu. Nah, di contoh kedua, Mau nanya dong, gimana? yang jurnal yang list liability tadi loh. Yang bentar. Nah, yang itu tadi. Di mana toh? Ini toh. Jurnal. Nah, itu. Nah, itu kenapa kok interest expense-nya nggak di jurnal ya? Interest expense-nya nggak di jurnal. Soalnya kalau interest expense-nya itu kan apa ya? Kan udah kita akuin kayo di awal tadi. Ya nggak sih, Van? Tadi kan kita udah akuin di tanggal 31 Desember 2019 kan. Iya. Kalau ini tuh di 1 Januari 2020. Kayak gitu. Oke. Siap. Thank you. Maaf ya. Terus itu ya guys, aku lanjutin ya. Yang example 2. Jadi tuh yang example 2 ini bakal lebih ribet daripada example 1 tadi. Jadi gini, ilustrasi tetap sama, pakai CNH sama Ivanhoe tadi. Cuma nanti si Ivanhoe itu ada mengetahui probable dari residual value itu bakalan 3.000 nih. Terusan padahal kan yang digaransikan tadi kan 5.000 kan ya. Terus si Ivanhoe itu mengestimasikan nilai residual value dari objek sewa itu 3.000 dan tentunya Ivanhoe itu harus bayar 2.000 kan, soalnya 5.000 itu udah digaransi. Mungkin karena si Ivanhoe itu pakainya salah-salahan atau perawatannya kurang sehingga nilai residual value di akhir masa sewa itu lebih kecil daripada nilai residual value yang digaransikan kayak gitu. Terusan apalagi ya? Nah, ini 2.000 itu adalah sebagai additional lease payment in determining the lease liability and right of use asset. Nah, jadi gini. Tadi kan kita juga awalnya ngitung kan, kayak gini, tetap sama kayak gini, 2711, terus kita kaliin dengan present factor value. Cuma di example 2 ini, karena di soal nge-state bahwa probable residual value-nya itu 2.000 sebagai additional payment atas sewanya itu, maka probable residual value itu juga harus di present value-kan. Sehingga tuh nanti kita dapatnya faktor itu sebesar 0,82. 0,82 itu didapat dari mana? Didapat dari 1 per dalam kurung 1,04 yang interestnya ini, terus dipangkatkan 5. Sebenarnya kemarin yang rumus-rumus MenQ itu di sini digunain banget. Jadi kalau intinya tuh kalau seumpamanya residual value-nya 2.000, maka tuh present value-nya sekarang tuh berapa kayak gitu. 0,82 tadi dari situ ya guys. Jadi jangan bingung. Terusan akhirnya yang 2.000 dikali 0,8 itu kan hasilnya 1,6 sekian. Nah, jadi kalau tadi awalnya tanpa kita tahu probable residual value, kita kan dapatnya cuma 95.890,35. Sedangkan kalau seumpamanya kita tahu residual value-nya sebesar 2.000, maka nilai dari objek sewanya itu jadi lebih tinggi, sebesar 97.534. Kayak gitu. Terus ini, nah tadi kan konsep kita ya yang kita pegang, kita tuh harus mengakui aset dan liability.
Nah, pas kita awal mendapatkan aset itu, kita wajib untuk mencatat aset tersebut sebagai right of use asset sebesar 97.534,21. Sebab itu tuh tadi yang kita hitung itu dimasukin 97. Jadi yang kita masukin itu bukan nilai 100 euro, tapi kita hitungnya PV. Soalnya pada sewa itu kita menilai aset sebagai present value-nya atau metode harga sekarang kayak gitu. Nah, kan tadi juga ke-state bahwa kita tuh nganutnya annuity due basis kan. Jadi kita bayarnya di awal. Jadi kalau pas kita dapat aset, kita juga bayar untuk cicilan pertama, yaitu 20.711,11 gitu. Nah, terus kan tadi sama habis nyatet aset dan liabilities yang awal, terus nyatet pembayaran pertama, kita pakai amortisasi table. Jadi itu tabelnya yang beda dari soal yang pertama adalah 97534 ini. Soalnya memang kita di soal ini kondisinya kita tahu bahwa probable value-nya itu 2000. Jadi nanti bakalan ngubah di sini, terus di sini sama di sini. Ya nggak berubah ini doang, soalnya B dan C itu kan kalau yang B itu hasil dari 97, contohnya yang 3072 itu ya, itu adalah hasil dari 97.534,21 dikali 4%. Jadi hasilnya segini. Jadi kalau di sini berubah, pasti di sini dan sini berubah juga. Nah, di sini tuh kayak Kieso nge-compare gitu loh. Kalau seumpamanya kita pakai expected pay, kita tahu expected payment-nya itu 2000 dan kita nggak tahu nih kayak expected payment-nya berapa. Yang ini tadi adalah soal nomor 1, yang ini tadi soal nomor 2. Nah, yang beda, lihat nih. Akunnya sama, cuma nilainya aja, isinya itu beda. Jadi di sini 97, di sini 95. Di sini sama kan, soalnya memang dia itu kayak nggak ngefek gitu loh, ada perubahan, kecuali memang ada perubahan pembayaran tiap periode kayak gitu. Terus yang ini pengakuan bunga sama jumlahnya, cuma nilainya beda. Karena apa? Karena kita pakai dasar PV-nya tadi beda. Meskipun si interest-nya kita itu sama 4% kan tadi. Nah, terus juga ada depreciation kan. Depreciation-nya tentu juga beda lagi, soalnya kita pakai base yang berbeda, 197, 195. Meskipun nanti kita tuh jangka sewanya kita tuh sama, itu tetap beda. Kayak ini. Terus ada yang pembayaran kedua sama, nggak ada bedanya, tetap 20.711,11. Dan yang paling mencolok dari dua ini, di mana nanti yang satu tahu expected payment-nya, yang satu nggak tahu expected payment, itu ada di sini. Jadi kan tadi aku bilang yang digaransi 5.000, tapi ternyata dia, si lesi, itu cuma bisa ngembaliin barang dalam keadaan nilai residu sebesar 3.000 doang. Jadi dia nggak mau harus nambah uang sebesar 2.000 buat nutupin garansi tadi. Kalau semuanya keluar uang, pasti dikredit keluar uang, itu berarti kreditnya adalah kas, dan yang debitnya adalah lease liability. Kayak gitu. Jadi kita dapat penjurnalan tambahan satu lagi, yaitu ini yang lease liability on cash. Nah, yang contoh kedua itu bentar, aku agak bingung yang ini. Asumsikan karena perawatan yang buruk dari si Ivanhoe, terus CNH itu bilang, oke deh nggak apa-apa, yang penting, terus asetnya itu jadi 0 aja gitu kan.
Terus di Januari 1 Januari 2024 sebagai akhir sewanya itu Ivanhoe itu bilang kalau sebenarnya dia ada loss 3.000. Jadi nanti jurnalnya itu adalah loss on list sebesar 3.000 dan cash-nya adalah 3.000. Guys, ada yang bisa jelasin ini lebih baik nggak? Aku nggak begitu paham yang ini. Itu kayaknya pencatatan pas 2024 kan sih? Oh. Jadi itu maksudnya itu tadi 5.000 yang garansi tadi, terus dikurangin yang expected tadi toh, Van, kan? Yo. Oh, ya udah. Oh, berarti kayak gitu ya. Nanti Mau nanya, jurnalnya Nes. kayak gini. Apa-apa? Angka 2000, tadi kan ada expected 2000 kan? Itu dia berarti itu baru perkiraan ya, di awal kontrak itu diperkirakan segitu itu ya? Iya. Kayaknya ya. Aku tadi juga tanya ke Pak Taurik tentang itu. Itu kayak tadi kan itu toh, Van. Ternyata tuh nilai tadi tuh yang diekspektasikan nilai residual value kan tadi 3.000. Soalnya si Ivanhoe itu mana ya soalnya? Sebentar tak anu nih. Nah, ini loh. Si Ivanhoe itu kayak punya ekspektasi gitu. Waduh, kalau semuanya aku balikin barang dengan kondisi barang sewanya kayak gini, kayaknya ini 3.000 doang deh. Dan padahal aku tuh ngegaransiinnya 5.000. Berarti nanti expected value atau expected apa ya itu namanya tadi expected value-nya itu residual value-nya itu sebesar 2.000. Maksudnya expected payment yang akan dia tambahkan lagi untuk menutupi garansi yang 5.000. Kayaknya seperti itu sih. Oke. Lanjut ya. Tadi gimana ya? Ini ya. Nah, yang di sini itu tuh kondisinya kayak gini, tapi yang di sini adalah di mana si Ivanhoe itu tahu expected payment-nya gitu loh. Expected payment skenario-nya tuh si Ivanhoe itu emang tahu. Tapi kalau yang di sini di mana tuh dia nggak tahu expected payment-nya. Jadi kalau seumpamanya dia itu kayak bilang kan di sini kan 0. Di sini kan si CNH menyetujui bahwa fair value-nya aset pas dia balikin itu adalah 0. Jadi 5.000 dikurangi 0. Akhirnya si Ivanhoe itu membuat catatan kayak loss on list terus on cash kayak gitu. Jadi si Ivanhoe itu bayarnya malah 5.000. Lebih gede lagi kalau seumpamanya si Ivanhoe itu nggak punya expected payment skenario. Terus di sini masih ini. Oh, ini yang bergain purchase option itu ya, yang kayak nge-extend waktunya. Kayak gitu sih. Lanjut ke example 3 aja ya, guys. Itu jadi di example 3 ini ada 2 orang baru lagi. Maksudnya yang tadi ditinggalin, sekarang kita fokus ke orang yang baru ini lagi. Jadi si itu ya, maksudnya tadi kan residual value-nya itu kan digaransi. Tapi di sini di soal 3 itu residual value-nya tidak digaransi. Nah, kayak gimana akuntansinya? Jadi contoh si Hathaway itu sebagai lessor dan si MNS itu sebagai lessee. Menandatangani perjanjian untuk sewa tanggal 1 Januari 2019. Dan si atas perjanjian sewa itu si Hathaway sebagai lessor itu akan memberikan right of use kepada MNS. Nah, informasi yang berkaitan atau
memiliki relasi atas sewa itu kayak ini, yang poin-poin itu merupakan ini informasi tambahan untuk kita ngitung besarnya angka-angka yang akan di jurnal selanjutnya. Nah, di sini tuh diketahui bahwa lease term-nya itu adalah 3 tahun, non-cancelable, terus juga pembayaran tiap periodenya atau rental payment-nya itu sebesar 17.620 at the beginning of each year. Berarti dia tuh annuity itu kan. Terus kompaktor atau objek sewa itu memiliki fair value sebesar 60.000 dan estimasi economic life selama 7 tahun. Terus juga diketahui residual value sebesar 12.000. Dan di sini adalah kondisinya tidak digaransikan. Jadi yang awal-awal tadi itu kita kondisinya digaransi residual value-nya. Tapi kalau yang ini itu kita tanpa adanya garansi atas residual value. Terus ada juga keterangan bahwa sewa ini nggak ada renewal option-nya. Terus terus implicit rate-nya itu adalah 6%. Implicit rate-nya itu tidak diketahui dan incremental borrowing rate-nya itu adalah 6%. Nah, disinilah kita bisa atau boleh menggunakan incremental borrowing rate sebesar 6%. Karena implicit rate-nya itu nggak diketahui, kayak gitu. Terus kita ngitung present value-nya sama sebenarnya kayak tadi, di mana pembayarannya itu dikalikan dengan faktor annuity due, N-nya atau periodenya itu adalah 3 dan interest-nya adalah 6%. Kita pakai incremental borrowing rate. Kan itu kan udah ketemu 49.924. Nah, jurnalnya kayak gimana? Jurnalnya sama, cuma angkanya aja beda, soalnya memang beda kasus. Jadi right of use sebesar segini, terus lease liability sebesar segini. Lalu kan kita kan tadi di state kalau semuanya adalah annuity due. Jadi kita membayar kewajiban sewa itu di awal. Akhirnya kita untuk pembayaran pertama mencatat sebesar 17.620, jurnalnya lease liability on cash. Itu ya polanya sama ya kayak 2 soal sebelumnya. Udah nyatet asetnya tadi, udah nyatet kayak first payment-nya, terus kita baru melakukan pembuatan kayak tabel amortisasi. Jadi kayak gitu sih, sama, tetap default-nya itu sama. Jadi di sini tetap kita masukinya present value. Terus di sini adalah payment-nya, tetap kan ini nggak ada yang beda. Terus di sini angkanya 0, soalnya annuity due. Di sini kan cuma 1 hari, nggak mungkin ada interest yang pengen diakui gitu kan. Terus sama yang C itu adalah hasil dari A minus B, dan B sendiri itu adalah ini D dikali 6%. Terus ini dikurangi sampai 0, di mana 0 itu nanti akan menunjukkan bahwa waktu sewa kita itu udah habis. Nah, pencatatan dari sisi lesi, yang pertama tadi kita kan udah ya yang 2 jurnal tadi. Sekarang kita ditunjukin caranya mengakui interest expense tadi. Dari tabel yang udah kita buat, itu tadi ketahuan kan angkanya 1938,27. Itu nanti dimasukin sini sebagai interest expense on lease liability. Terus kalau jangan lupa kalau di 31 Desember itu disewa pasti ada dua jurnal, di mana nanti yang pertama adalah jurnal interestnya tadi, terusan jurnal depresiasi. Jadi beban depresiasinya juga dicatat sebesar tadi tetap ya. Jadi bukan angka 60.000 sebagai fair value-nya tadi, tapi
present value yang udah kita hitung pakai annuity do faktor tadi. Jadi 49 sekian dibagi 3 hasilnya kan 16. Terus nanti dicatatnya kayak gini, depreciation expense on right of use asset. Terus gimana dengan pembayaran kedua? Jadi kalau lease payment nggak usah bingung ya, pasti dia tuh sama tiap tahunnya. Jadi lease liability on cash besar 17.620. Lanjut ke pengakuan bunga di tahun 31 Desember 2020. Berarti angka 997 itu sebenarnya akan terjadi atau akan benar-benar ditanggung oleh perusahaan itu pada tanggal 1 Januari 2021 dan diakuinya di 31 Desember 2020 sebesar 997,41 di ini. Nah, ini. Jadi kan di 31 Desembernya kayak gitu. Selain itu depreciation-nya gimana? Itu sebesar 16 kan, sama kan, soalnya kenapa, emang dia straight line method, jadi tiap tahun beban depresiasinya itu bakalan sama. Terus yang mencatat pembayaran periodenya sama juga kan, ini cuma pembayaran ketiga, jadi kalau list payment di periode 1, 2, 3 atau sampai terakhir itu tetap sama. Lanjut ke ini, depresiasi pada tanggal 31 2021. Kenapa di tahun 2021 tanggal 31 Desember itu cuma ada satu? Kemana interest expense-nya? Memang soalnya tuh emang dia batas akhirnya emang segini. Jadi di tahun 2022, 1 Januari 2022 itu udah nggak ada sesuatu yang harus dicatat. Jadi cuma depresiasi pada tahun 2021 aja yang dicatat pada tanggal 31 Desember 2021. Udah sih guys. Ini ada anonim gitu sih. Jadi meskipun capek belajar, capek ngerjain tugas, tapi jangan lupa tetap berusaha, soalnya kelemahan terbesar kamu itu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesar kamu itu adalah mencoba sekali lagi. Udah tuh kan, lesor kan udah. Keren. Mantap, makasih Agnes. Ya, ada yang ditanyain nggak guys? Aku mau tanya. Apa? Yang tadi, yang example 2, yang bagian yang dia perkirain apa sih? Perkirain 2.000 itu loh tadi, yang perkirain dia harus bayar 2.000. Bentar. Nah, itu kan itu ya. Bentar ya. Wait, mana ya? Ini ya? Iya, yang bagian jurnal yang ada 2 itu loh. Yang 2 apa sih? 2 kolom. Yang 2 kolom, bentar. Oh, yang ada. Ya. Paham. Nih. Nah, aku mau tanya, aku tuh bingung kan, itu kan tadi 2.000 itu dia memperkirakan di awal ya. Makanya terus ternyata pas akhirnya, pas 2024-nya ternyata emang beneran tinggal 3.000 gitu residual value-nya. Nah, misalnya nih, kalau misalnya ternyata kita udah memperkirakan nih, ternyata 3.000 doang. Tapi ternyata pas akhir tahun, pas dia ngembaliin, itu ternyata nilai residualnya tuh masih sama gitu loh. Maksudnya masih sama aja 5.000 gitu loh. Berarti itu gimana ya? Thank you. Iya, benar-benar. Kalau seumpamanya sama, berarti dia nggak ada itu nggak sih? Nggak ada catatan kayak gini nggak sih? Ya nggak. Soalnya kan kalau seumpamanya dia kan kayak mengekspektasi aja. Ternyata kan soalnya kan suatu perusahaan kan emang dia apa ya? Kalau beban segera dicatat gitu kan. Nah, ternyata bebannya itu nggak terjadi. Jadi nanti 2.000-nya itu ya udah nggak dibayar kayak gitu. Ya nggak sih, Rick? Ada yang bisa bantu jawab nggak, guys? Berarti Ya Allah. beda penjurnalannya cuma situ aja ya. Berarti kayak kalau udah 5.000 kayak oh ya udah berarti nggak usah bayar, terus nggak usah jurnal. Udah itu aja bedanya. Apa mungkin di belakangnya ada jurnal apa gimana? Aku nggak tahu sih, aku juga bingung, makanya aku tanya. Makasih. Tadi aku sering tak tanyakan ke Pak Taurik itu kalau seumpamanya
nilai residualnya itu beda. Maksudnya nilai residual yang dia ekspektasi itu ternyata malah lebih tinggi dari si residual yang digaransi gitu kan. Terus Pak Taurik itu jawabnya gini guys, bentar aku cariin. Jadi expected payment itu nggak boleh lebih tinggi dari nilai residual value-nya. Karena konsepnya kan resi akan mengembalikan residual value tertentu. Jika kurang ditambah duit, tapi kalau nilainya cukup, nggak mau lah resi nambahin uang gitu. Kalaupun ada soal di mana si expected value-nya itu residual value-nya yang dikembaliin itu lebih tinggi, dia itu nanti debitnya adalah list liability, terus loss sama kreditnya adalah kas. Ada yang paham nggak guys? Ya Allah. Boleh di-share Kayaknya nggak, mending Nes? di screenshot aja dong, Nes, di-share ke grup kelas. Kayaknya Iya. kalau Iya. menurutku kan, nah itu tuh sebenarnya kan seharusnya kita udah ngestimasi residual value-nya itu ada 3.000 kan. Nah, ternyata yang kenyataannya itu adanya 5.000. Tapi kan kita udah terlanjur menjurnal yang segitu, makanya kita anggap itu sebagai kerugian di kita gitu nggak sih? Tepain. Atau gini Rek, kamu catat aja pertanyaanmu, terus nanti ditanyain ke Pak Taurik, kan lebih maksudnya sumber jawaban itu lebih terpercaya gitu loh daripada aku. Soalnya tuh aku juga masih belajar gitu loh guys, aku tuh belum bisa 100% juga. Kamu aja yang nanya, Yana serem mau. Kenapa serem? Bentar, saya tak kirimin yang chatku. Bisa nggak ya? Bentar. Kalian udah itu belum latihan soal buat sewa ini belum? Belum. Iya sih, aku juga belum banyak latihan juga. Bentar. Gimana tadi? Latihannya dari mana aja ya? Belum. Kalian itu sih di soal yang aku share yang itu loh, yang UAS tahun lalu itu ada nomor 3 tentang sewa. Jadi bisa dibuat. Aku aja yang 5 soalnya aja belum tak coba kok. Ini kita nggak nyoba soal po. Mau tak? Mau. Coba. Ya Allah, aku tuh juga bentar wes kita coba bersama-sama. Bentar ini bukan. Nih. Yang ini jalan. Mana sih? Bentar guys. Kok ini tuh? Ini Salah apa foto, yang aku Nes. buka? Bentar. Oh ini. Nah di situ kelihatan nggak ada soal yang muncul? Enggak. Ini PPT Masian. Ini masih PPT. Oh ya, bentar. Ini udah. Udah. Udah ya. Nah, oke deh, kita kerjain ini aja ya coba. Cuma tuh aku nggak bisa di laptop yang coret-coret kayak gitu, kayak Pak Taurik tuh nggak bisa guys. Jadi harap maklum. Aman. Nes, BTW itu yang di grup jawabannya belum ya? Belum, saya jadi bingung. Pelan-pelan. Santai. Ya. Tenang, santai, kuasai. Mimik sih, Nes, mimik sih. Iya. Ntar.
Itu aja aku sampai ditanyain ke sama Pak Tarok loh, itu maksudnya kayak gimana? Izin ya Allah. Oh iya, tadi kan ada yang nanya tentang kapitalisasi. Nah, itu ada yang paham nggak guys, kapitalisasi dengan bahasa yang baik itu kayak gimana? Kita coba ya. Kapitali. Ini kenapa jadi gini? Ada akuntansi sewa. Itu yang dimaksud bapaknya Los itu tuh yang jurnal ditanyain Alifan tadi bukan sih? Yang Ya, mana Yul? Oh Kan yang bapaknya itu. tadi bilang yang kalaupun ada di soal jurnalnya yang debitnya list liability sama loss terus kreditnya kas itu yang ditanyain Alifan itu ya? Iya sih, Jadi Arifan yang tanya itu. Nah, tadi kan Arifan tanya kenapa interestnya enggak, interest expense-nya tadi yang kita akui tanggal 31 Desember itu kenapa nggak muncul di tanggal 1 Januari 2020 berapa itu lah. Aja. Latihan yuk. Yang ini. Terus nanti kerjainnya gimana, weh? Excel aja Excel. Yo, iya betul. Yoi. Aku Vin. ada yang bisa itu nggak? Maksudnya Hah? aku sebenarnya nggak jago Excel gitu loh. Ada yang kayak bisa ngopo. Ayo Alipan, Vino, share Alipan. screen Vino. Alipan. Vin, ayo Vin, Vino, ayo bantuin Vin. Vin. Nggak bisa diajak asik ya, Vin. Ayo, apaan? Lisapan. Ini sebenarnya soal ini udah dikerjain sih, jadi aku udah ada jawabannya sebenarnya.
Cuma aku tulis tangan, aku nggak pakai Excel. Di foto aja jawaban Nes. Di PDF ada kok. Ntar aku buka. Ya udah itu aja. Jadi langsung, kalian nggak mau mencoba kemampuan kalian dulu. Enggak. Langsung aja. Iya, wes langsung Langsung aja. CL. Bentar. Guyu mulu, Van. Tak kirimi dulu jawabannya. Masih. Wah, sebenarnya masih masih tahap revisi juga sih sebenarnya. Jadi nanti kalau ada kesalahan ya tolong dimaklumi gitu. Cuma yang sewa ini juga agak nyerempet-nyerempet ke soal akuntansi lesor. Gitu, guys. Sebenarnya dibahas nggak atau gimana? Oh iya dibahas. Bahas yuk. Jadi gini, soalnya kan udah di kalian kan. Soalnya udah tak kirim kan di grup kemarin ya KM. Nah, Udah. Bentar. Jadi aku mulai ya, guys. Buat soal nomor 3. Soal nomor 3 itu soal tentang sewa. Meskipun soalnya di situ tuh juga nyerempet-nyerempet tentang lesor, tapi tetap ada lesinya juga. Jadi gini, pada tanggal 1 Januari 2011, itu kan PT ABC menyewakan peralatan kepada PT XYZ. Berarti PT ABC adalah seorang lesornya, dan si PT XYZ adalah si lesi. Terus ada info kayak gini, masa sewanya itu 5 tahun. Terus perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan tanpa opsi perpanjangan. Terus ada peralatan beralih kembali ke lesor saat berhenti sewa. Yang keempat, pembayaran sewa yang sama akan jatuh tempo pada tanggal 1 Januari. Jadi yang dimaksud pembayaran sewa yang sama tadi, kayak yang 2711,11 tadi, itu jatuh pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2021
2011. Kalau seumpamanya 1 Januari setiap tahunnya, berarti ini bisa diindikasikan bahwa dia annuity due. Terus nilai wajarnya itu adalah 200 miliar dan biaya perolahannya adalah 170 miliar. Kita tetap pakai nilai wajarnya, kita nggak pakai nilai perolahan atau nilai historisnya si aset sewa. Terus yang keenam, peralatan itu memiliki nilai umur ekonomis 5 tahun dengan residual value yang digaransikan senilai 10 miliar. PT XYZ menyusutkannya itu menggunakan metode garis lurus kan. Jadi nanti tinggal nilai PV dibagi dengan lamanya dia menyewa. Terus yang PT ABC itu menetapkan tingkat imbalan itu sebesar 6%, sedangkan PT XYZ mengetahui suku bunga yang digunakan oleh PT ABC dan dia juga tahu incrementalnya adalah 8%. Jadi di sini kita bakal pakai tingkat bunga 6% yang dikeluarkan oleh PT ABC sebagai si lessor. Terus periode akuntansi lessor dan lessee berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya. Terus dia tuh bilang di soal diminta kayak mengindikasi sifat sewa ini. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya tuh kan kemarin kita pas belajar akuntansi lessor kan ada 5 step. 5 step buat menentukan dia tuh operating atau financing. Nah, itu yang dimaksudin soal ini tuh kayak gitu. Jadi nanti jawabannya tuh yang pertama, sewa tersebut itu merupakan finance lease karena apa? Itu loh. Kan kalau seumpamanya masa sewa dia diper masa manfaat atau economic life-nya aset itu lebih dari 75%, dia kan masuk ke financing atau finance lease. Nah, kalau tadi soal yang di UAS itu kan dia sewanya 5 tahun, umur ekonomisnya juga 5 tahun, berarti 100%. Akhirnya dia digolongkan ke dalam finance lease kayak gitu. Terus ini yang muncul Word apa PDF sih? Word. Nah, Word kan ya. Jadi terus dia nanti ditanyain yang kedua itu adalah annual lease payment-nya. Jadi cara carinya itu gimana? Kan kalau soal-soal yang di PPT tadi yang diketahui adalah finance lease-nya tuh juga diketahui kan, tapi di soal itu enggak. Kita kayak disuruh nyari sendiri. Berapa sih pembayaran sewa per tahunnya itu? Nah, itu caranya kayak gini guys. Sebenarnya tadi mau aku jelasin tapi di PPT enggak ada. Ya udah, jadi di sini aja ya aku jelasinnya. Kalau seumpamanya di soal dia nggak memberitahu tentang pembayaran tiap tahunnya atau tiap periodenya, itu cara carinya itu kayak gini. Yang pertama, kita masukin dulu nilai wajar peralatannya. Tadi kan 200 miliar kan ya. Terus yang kita cari present value dari nilai residu. Nilai residunya tadi kan 10 miliar. Terus 0,7 ini didapat dari mana? Didapat dari 1/1 ditambah 6% pangkat 5. Jadi nanti dapatnya 0,7. Terus kan dikalikan. Kita sekarang udah mengetahui present value dari si aset si nilai residualnya itu. Bentar. Terus kalau seumpamanya udah ketemu, nilai wajarnya itu ditambahin dengan present value dari nilai residual tadi sebesar 192 sekian. Itu jumlah yang akan diterima lessor atas sewa yang dibayarkan oleh si lessee. Lanjut ke PVIFAD itu didapat dari mana? Itu didapat dari
dari faktor annuity due. Jadi yang rumus tadi yang aku tadi contohin yang 1 di minus 1 per 1 ditambah I pangkat N di per I. Jadi itu kayak rumusnya itu sama kayak cari faktor ordinary annuity yang bunga. Nah, terus tapi kalau annuity due itu dikaliin dengan 1 plus interest tadi. Jadi nanti dapatnya tuh bakal 4,46511. Nah, kan ini kan udah ketemu kan angka annuity due faktornya itu tadi. Terus annual lease payment-nya itu adalah jumlah yang diperoleh lessor dari sewa dibagi dengan PVIF AD sebesar itu. Akhirnya ketemu angka 43.118.222.719. Nah, itu sebagai annual lease payment-nya kita ke si lessor tiap tanggal 1 Januari kayak gitu. Udah kan, ini kan selesai. Terusan yang soalnya bentar. Yang soal ini kan yang C itu kan disuruh buat tabel amortisasi untuk PT ABC. Nah, tabel amortisasinya itu biasa kan kayak tadi persis, nggak ada nggak ada bedanya juga sih. Bentar. Nah, kayak gini, tanggal, annual lease payment, terus ada interest receivable. Oh iya, ini berarti dari sudut pandang lessor. Sorry. Ini dari sudut pandang lessor. Jadi ini aku skip ya, soalnya kan tadi nggak aku jelasin. Tapi kalau kalian mau belajar sendiri juga nggak apa-apa. Yang ini tuh soalnya kan lessor. Nah, besok Sabtu ya kita ya. Nah, terus ini juga jurnalnya buat lessor juga kan. Terusan yang E baru kita sebagai lesinya. Jadi lease liability-nya itu kayak gini. Tadi kan 197. Nah, ini baru untuk si lesinya PT XYZ. Tabel amortisasinya sama sih kayak tadi. Ini kan 43 tadi kan udah kita hitung juga. Terus yang 192 juga kita ketahui kan tadi awal. Terus sama sih langkah-langkahnya kayak di PPT. Habis itu. Nah, mau nanya boleh nggak ya? Boleh. Yang agak atas lagi dong. Agak atas. Yang tadi bagian yang ngitung payment, annual payment. Nah, annual lease payment. Itu kan tadi dikurangi sama PV nilai residu ya? Itu enggak 6 tahun. Soalnya kan masa sewa 5 tahun. Terus soalnya tadi yang sebelumnya tuh kayak yang tadi 2000 deh. Yang tadi 2000 itu kan 2000 per 1,04 pangkat 5 ya. Soalnya masa sewanya cuma 4 tahun. Lah ini kan masa sewanya 5. Berarti aku mikirnya 6. Tapi nggak tahu apa aku yang salah logikanya ya. Jadi yang tadi itu sebenarnya 5 Rik yang di PPT. Mungkin itu loh, karena kita tuh masih mikirnya ordinary kan. Kita kan selama ini kan konsep pikiran kita kan ordinary. Nah, di sekarang itu kita tuh konsep pikirannya harus berubah menjadi annuity due. Jadi itu nanti nilainya tuh kayak apa sih? Kayak di Menku itu kan ada garis waktu gitu kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau seumpamanya tadi yang di PPT itu tuh 5 tahun, bukan 4 tahun. Cuma aja kelihatan kayak 4 tahun. Soalnya kenapa? Bentar. Kayak di sini. Nah, kayak gini kan, di sini. Itu kan terakhir kan 1 Januari 2024 kan. Itu kan 00. Jadi di tahun 2019 penuh, terus 2020 penuh, 2021 penuh, 2022 juga penuh, terus 2023 juga penuh.
kita tuh selesainya di 1 Januari 2024 itu 00 semua. Jadi ini tadi adalah 5 tahun kayak gitu. Oh iya iya karena annuity due-nya tadi ya. Oke, Iya iya. makasih Oh, Nes. iya iya. Jadi gitu yuk. Ada yang ditanya lagi nggak? Ini sekarang panggilannya apa toh, guys? Word. PSB. Oh ya wes. Oke. Sama sih. Yang tadi kan aku tadi dari sini ya. Bener, iya bener. Terus jurnalnya sama sih. Jurnalnya tuh intinya cuma ada berapa ya tadi berarti. Yang pertama kita ngakuin asetnya dia sebesar present value. Terus juga ngakuin pembayaran tiap tahunnya. Terus juga habis tabel amortisasi kita ngakuin yang interest tiap akhir tahun. Terus ada juga depresiasi sama nanti habis depresiasi itu kita ada juga kalau seumpamanya kita akhirnya ambil hak opsi untuk beli atau objek sewanya itu. Jadi sebenarnya jurnalnya nggak banyak banget. Terus ngitungnya juga kayak udah familiar gitu ke kita kan. Jadi insya Allah bisa sih, bisa. Tinggal masukin aja. Tinggal maksudnya ngetransfer dari tabel amortisasi ke jurnal gitu. Intinya harus jurnal dulu kayak gitu. Udah kan guys, pasti kalian udah bisa kan ya. Oh iya, sama itu yang depresiasi itu loh. Jadi nanti kalau seumpamanya soalnya agak usil gitu berapa kayak nilai sisa buku gitu kan. Jadi buat cadangan aja kita buat kayak dulu pas PPH kan kita kan disuruh itu kan buat tabel terusan depresiasinya berapa kayak gitu kan. Nah, itu kalau seumpamanya kalian waktunya masih sisa banyak atau kalian udah paham gitu bisa dibuat kayak tabel depresiasi biar nggak bingung kalau seumpamanya di soal tanya nilai sisa buku pada tahun ini gitu contohnya. Gitu sih kalau depresiasi berarti jurnalnya tuh ya depresiasi expense pada right of use asset kayak gitu. Ada yang ditanyain lagi nggak? Tadi aku masuk kepo loh ya. Kapitalisasi itu sebenarnya apa? Apa ya? Kapitalisasi itu tadi itu nilai apa tuh yang dikapitalisasi? Iya maksudnya kayak dicatat di perusahaan nih gitu apa ya toh? Maksud kadang-kadang tadi yang dikapitalisasikan itu nilai apa ya? Yang dikapitalisasi itu adalah nilai sewanya kalau nggak salah. Ada wis. Yang dikapitalisasi itu adalah sewanya gitu. Aset yang disewa itu dikapitalisasi. Oh, atau maksudnya gini ya. Asetnya itu dicatat di perusahaan gitu loh. Jadi makanya kalau seumpamanya asetnya itu nilainya nggak penting, maksudnya nilainya nggak gede, itu nggak usah dicatat sebagai aset di perusahaan. Kalau seumpamanya rentalnya atau sewanya itu cuma kurang dari 1 tahun, dia nggak usah dicatat di perusahaan gitu. Maksudnya dikapitalisasi itu digabungkan ke aset perusahaan gitu kali ya? Iya mungkin.
Iya kali ya. Oh wes, nanti tak tanyakan lagi ke Pak Taurik. Mantap. Oh iya, Rik, itu pertanyaanmu ketikan ke aku, nanti tak sampaikan ke Pak Taurik kalau semuanya kamu nggak berani. Oke. Siap. Gitu ya, Wah, guys. terbanget suaranya Rika. Oke. Bacot. Ya udah, guys, ini kan apa ya, udah mencapai apa sih materi lesi yang terakhir. Maksudnya yang akhir gitu toh. Kalian udah apa ya, ada yang ditanyain lagi nggak? Kalau semuanya ada yang dan bisa aku jawab ya tak jawab. Kalau nggak bisa aku skip dulu ya. Nes, boleh minta tolong dijelasin lagi yang loss tadi nggak? Kayak logikanya tuh gimana gitu loh. Yang mana, Yul? Yang loss. Yang ditanyain Ali pun tadi. Walah, coba-coba yo. Tak Di coba ya, PP. Yul. Sebenarnya aku agak ganjel juga di situ. Sebenarnya tuh aku juga agak ganjel di situ. Wait. Loss. Bentar yo, tak carikan dulu. Yang bagian ini bukan Yul. Iya. Oke, bentar. Jadi tuh di sini gini. Gara-gara si Ivanho itu perawatannya buruk banget atas objek yang dia sewa, itu makanya nilai residualnya itu kan udah kayak kecil banget gitu kan ya. Bahkan si Ivanho sama CNH itu sebagai lesor kayak udah menyetujui, apa ya, udah deh, berarti fair value-nya itu atas aset yang kamu balikin itu 0 aja. Soalnya emang bener-bener udah kayak nggak guna gitu loh di tahun 2024 tanggal 1 Januari. Nah, si Ivanho itu tadi melaporkan loss 3.000, di mana dia tuh kayak dalam keadaan expected payment skenario. Jadi dia tuh tadi kan kita kan ada dua, yang ada no expected payment sama yang expected payment kan. Jadi tuh nanti kalau semuanya expected payment-nya itu si Ivanho itu diketahui, maka dia nanti hasilnya kayak gini, Yul. Tadi kan di sini ini, Yul. Nah, ini kan 2.000 sebagai expected payment-nya. Expected payment-nya itu dari mana? Dari ini, expected nilai residual, dia kan ini masih expected. Ternyata di tahun beneran di 1 Januari 2024 emang kejadian residual value-nya. Jadi 2.000 itu adalah expected payment lagi, maksudnya pembayaran tambahan lagi yang diekspektasikan oleh Ivanho itu atas 3.000 ini tadi, 3.000 yang ini. Nah, kan tadi kan
yang digaransi adalah 5.000. Sedangkan 3.000 itu kan kayak apa tuh ekspektasinya si Ivanhoe atas residual value di akhir tahun. Jadi makanya ini yang 2.000 disebut dengan expected payment-nya. Di sini kan dia di state ya, 2.000 adalah expected payment-nya, di mana kalau skenario ini dia tuh tahu expected payment itu sebesar 2.000 karena dia juga tahu expected residual value-nya kayak gitu kan. Nah, terus di sini tuh, nah terus kita keadaannya pas Ivanhoe itu mengembalikan asetnya, si CNH itu menyetujui gitu. Ini tuh nilai residualnya gimana kalau seumpamanya 0. Soalnya emang bener-bener kamu pakainya tuh bener-bener nggak baik gitu, sehingga asetnya itu rusak kan. Maksudnya asetnya tuh banyak rusaknya gitu. Akhirnya mereka berdua setuju, oh oke deh, fair value aset pada tanggal 1 Januari 2024 itu adalah 0. Terus kalau seumpamanya yang di akun ini itu kan keadaannya under expected payment skenario. Jadi tadi expected payment-nya itu mengurangi si guaranteed residual value. Akhirnya yang dicatat adalah 3.000. Sedangkan kalau seumpamanya dia si Ivanhoe itu nggak memiliki expected value sama sekali, sehingga dia juga nggak punya expected payment. Akhirnya dia nanti 5.000 di minus 0 kayak gitu. Jadi akhirnya loss on list-nya itu 5.000 gitu. Dia harus bayarnya ke apa tuh? Ke si CNH kayak gitu sih Yul kayaknya. Oh iya, paham. Makasih Nes. Berarti ini tuh kayak kan kita ngira-ngiranya tuh harus 3.000 kan gitu. Terus tapi ternyata di akhir tahun kayak karena kita ngelolanya jelek, jadinya kayak ini harusnya nih berarti fair value-nya tuh 0 gitu kan, kesepakatan. Nah itu bisa nggak sih kalau misal dia itu kayak kesepakatannya si mereka tuh misal fair value-nya tuh jadinya 1.000, terus nanti loss-nya itu jadi 1.000 gitu bisa nggak? Berarti kalau seumpamanya fair value yang disepakati pada akhir sewa itu 1.000, terus kita punya unguaranteed residual value sebesar 5.000, berarti nanti yang kita catat 4.000 gitu nggak Yul? Kalau aku sih pahamnya 4.000 gitu. Cek, aku dong mau menyampaikan yang senang ke Bu. Kalau menurutku ya, ini yang kasus contoh 2 ini kan awalnya gini, si lessor penyewa ini pokoknya minta si les ini pokoknya residual value-ku harus 5.000. Bahasanya kan kayak gitu. Nah, tapi ternyata si les ini udah kayak nganggep, kayaknya nggak bisa nih. Kayaknya aku kembalinya udah pasti residual value-nya itu 0 gitu. Makanya, oh ya udah kalau kayak gitu, dia dicatatnya itu bisa dengan 2 keadaan. Keadaan pertama itu kalau si les ini yang pertama di awal itu udah punya perkiraan bakal residual value-nya dia itu cuma 3.000. Tapi ternyata kan 0. Nah, cek sampai sana masuk nggak? Apa maksudku? Masuk. Wait. Nah, ini bisa dicatat dengan 2 keadaan. Yang pertama itu kalau dia pertama itu si les ini udah punya expected payment. Nah, expected payment yang tadi itu kan 2.000. Expected payment itu kan 2.000. Nah, ternyata residual value akhirnya itu 0 gitu loh. Jadi dia harus bayar lagi ke lessor sejumlah 3.000. Dan 3.000 tuh 5.000 dikurangi dengan yang tadi expected payment yang udah dibayarkan juga untuk yang expected residual value itu loh. Terus di kasus yang kedua ini, kalau dia si les ini benar-benar enggak ya udahlah, aku pokoknya kasih lessor ini kan dia pinginnya residual value itu tetap 5.000, tapi si les ini udah kayak ya udah
di awal itu juga dia udah nggak yakin untuk bisa ngasih residual value sebesar itu. Jadi keseluruhannya itu langsung diakui sebagai loss gitu. Kalau senangkapku gitu. Iya sih, bisa. Gimana Yul? Masih bingung nggak Yul? Ya, paham. Terus nggak, maksudku ini bisa nggak kalau misal kesepakatannya mereka itu bukan 0 gitu, maksudku kayak. Bisa sih, bisa. Menurutku sih bisa. Jadi semisal si Lesi ini nganggap kan si lesor ini dia minta ke Lesinya itu pokoknya residual value-nya harus 5.000. Tapi ternyata si Lesi ini cuman ternyata nilai yang residual value akhir yang bisa aku kasih cuman 1.000 gitu kan. Jadi nanti jadi pencatatannya juga bisa 2. Jadi kalau menurutku ya pencatatannya juga bisa 2 kalau si Lesi ini pertamanya dia udah expected, dia udah memperkirakan ya residual value-nya itu 3.000. Tapi ternyata realnya itu residual value-nya itu 1.000. Jadi di mana namanya? Astaga, Wena. Jadi di yang pencatatan yang pertama di bawah yang dengan metode dia udah ada expected payment, jadi loss-nya itu nggak sebesar 3.000, loss-nya itu cuma sebesar 2.000 karena kan masih ada residual value itu lagi 1.000. Oh, iya. Gitu nggak sih? Terus yang iya, kalau dengan metode yang di awal itu nggak ada expected residual value atau expected payment, dia loss-nya itu cuman 4.000 karena 4.000. masih ada gitu nggak sih? Oh iya Yul, tadi kan aku bilangnya yang kalau seumpamanya fair value disepakati akhir periode itu kan 4.000 di sini ya Yul. Itu aku ralat ya Yul. Itu yang 4.000 tuh harusnya di sini. Soalnya kalau seumpamanya ini tuh adalah dari dari fair value yang disepakati gitu. Jadi kalau seumpamanya tanpa expected payment skenario, dia nanti yang guaranteed fair value, guaranteed residual value dikurangi dengan fair value yang disepakati pada akhir masa sewa, kayak 1.000 gitu ya contoh kamu. Itu berarti nanti kalau ini nanti jadi 4.000. Tapi kalau yang meskipun di sini 1.000, di sini ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh kan ya? Kayaknya ngaruh kayak yang dijelasin Adi tadi deh. Jadinya loss-nya, kalau menurut aku jadinya 5.000 dikurangi 1.000 dikurangi lagi 2.000 gitu. Oh, jadi nanti hasilnya 2.000 juga gitu. Oh, bisa. Oke. Yaudah deh guys, gitu ya. Makasih udah bantu jawab. Makasih Agnes, makasih Adi. Ya, maaf ya. Oh, gimana guys? Ada yang ditanyain lagi nggak? Atau didiskusikan bareng? Kapitalisasi. Aku mau nanya. Gimana Di? Hampir sama pertanyaan Rika sih, tapi Rika kan tadi dia misalkan expected residual value dari si Lesi itu kan 3.000. Tapi kalau ternyata 5.000, gimana kan itu yang ditanya Rika. Sama kalau misalkan expected residual value yang diperkirakan oleh Lesi itu kan 3.000, tapi ternyata akhirnya itu 4.000. Kayak gimana? Ya hampir sama sih. Kebayang nggak? Titip tanya dong kalau yang emang. Kebayang. Jadi yang aku tanyain ke siapa sih Pak Taurik tadi juga hampir sama sih kayak itu. Terus jawabannya bapaknya kayak gitu. Kalau semuanya kayak gitu berarti gimana ya? Expected value-nya itu awalnya 3.000, tapi ternyata akhirnya 4.000 gitu. Kalau expected itu dia tuh sebenarnya dicatat nggak sih guys expected-nya itu? Kan tadi kan
Ya. Kayaknya yang kamu nanya ke Pak Taurik sama yang ditanyain Adi sama Rika itu agak beda deh. Soalnya aku nangkepnya kalau yang punya Rika tadi kan dia tuh kayak lebih mempermasalahkan ke yang pembayaran yang terakhir gitu kan dia. Soalnya kalau misalnya ada pembayaran yang 2.000 itu kan harusnya ada list liability pada cash 2.000 kan. Nah, kalau misalnya dia residualnya itu masih ada 5.000 gimana gitu kan maksudnya Rika itu. Nah, itu tuh 2.000-nya mau tetap di 2.000-in atau nggak usah bayar atau gimana kayak gitu sih senangkapku. Coba nanti aku tanyain ke Pak Taurik aja ya. Berarti pertanyaan Adi sama pertanyaan Rika hampir sama. Nanti Ya nggak sih, Adi, kamu nanya gitu nggak sih? Di, kamu nanya gitu nggak sih? Tadi kan Aku nangkepnya sih pertanyaan Agnes itu juga agak beda sih. Jadi kalau menurutku ya Nes, yang kamu tanya itu semisal kan si lesor dalam hal ini kan dia minta kepada lesi pokoknya residual value-nya itu harus 5.000 gitu kan. Nah, ternyata terus pertanyaanmu, tapi ternyata kalau residual value-nya itu di atas 5.000, gimana Pak gitu kan pertanyaanmu. Aku nangkepnya kayak gitu pertanyaanmu. Tapi kalau tapi kalau pertanyaanku sama Rika, ini residual value yang dijaminkan atau yang diminta oleh si lesor itu 5.000. Sedangkan si lesi ini dia mengekspektasikan residual value itu 3.000. Nah, tapi ketika di akhir itu ternyata atau enggak residual value realnya itu ya memang 5.000, perlakuan atas 2.000 itu kayak gimana sih? Oh, yang itu. Kayak gitu sih, Nit. Iya, aku juga nangkepnya kayak Adi juga. Oh ya wes lah, nanti tak tanya nih yo guys. Nanti kalau semuanya udah dijawab sama Pak Taurik, insya Allah tak kirim secepatnya. Oke, makasih banyak Nas. Ya, sama-sama. Maaf ya. Masih banyak kurang banget aku nih. Ya udah kan. Nggak apa-apa, makasih Agnes. Oh ya oke. Ini kan udah materinya udah, terus pertanyaan yang masih gerundel tadi ada satu kayak Rika sama Adi tadi. Nanti aku tanyain. Terus udah kan guys, nggak ada yang dibahas lagi. Terus untuk kapitalisasi, kalau menurutku ya kapitalisasi itu ya untuk membahasakan itu finance list gitu loh. Kalau misalkan kalau operate list itu kan di bawah 1 tahun. Ya kayak dia biasanya kita kalau nyewa di bawah 1 tahun itu kan cuma diakui sebagai beban gitu loh. Bener sih si logikanya Agnes yang tadi yang kapitalisasi yang menganggap yang kita sewa itu termasuk aset kita juga loh. Menurutku sih masuk akal juga. Ya intinya kapitalisasi itu kayak menggambarkan bahwa finance list gitu loh. Kita sewa dalam bentuk sifatnya itu finance list gitu. Oh, gitu oke. sih kalau aku. Ya, tadi yang tanya apa tuh kapitalisasi siapa sih? Kapitalisasi. Alung kayaknya Alung. Oh ya. Ya udah Lung, itu udah kejawab ya. Semoga menjawab pertanyaan kamu. Berarti sewa non current ya? Yang jangka panjang. Iya. Oh, bener. Iya. Intinya kalau di bawah 1 tahun itu kan kayak dianggap beban biasa aja gitu. Kayak rent gitu kan. Ya udah gitu ya guys. Ini juga udah jam 21:03. Itu aja.